Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Oke, pada video kali ini kita masih belajar basic grammar atau grammar dasar ya. Dan saya akan lanjutkan lagi nih pembahasan tentang pembagian kata kerja atau verb. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian verb ya. Ada berdasarkan sifat yaitu action, non-action, kemudian berdasarkan jenis. Nah, kita sudah bahas dua berdasarkan jenis yaitu ada transitif dan intransitif. Nah, sekarang kita akan bahas pembagian verb berdasarkan jenis untuk yang ketiga. Nah, apa itu yang ketiga? Sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi bahasa Inggris yang akan selalu saya update ya, dan tentunya sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Alright, kita langsung masuk pada materi lanjutan dari pembahasan kata kerja. Nah, ini dia ya. Pembagian verb berdasarkan jenis yang ketiga, yaitu linking verb. Right? Nah, linking verb ini mungkin tidak terlalu familiar ya bagi sebagian orang, bagi banyak orang mungkin. Ya, yang sudah belajar bahasa Inggris pun kalau tidak terlalu mendetail pada materi grammar biasanya tidak tahu ya apa itu linking verb. Ya, linking verb ini tidak sepopuler transitif, intransitif karena transitif, intransitif itu ada juga dalam materi bahasa Indonesia ya. Nah, sementara linking verb ini adanya dalam bahasa Inggris. Oke, nah apa itu linking verb ya? Linking verb ini menjadi pemahaman kata kerja yang sangat penting ya, terutama kalau teman-teman nanti ingin menguasai grammar dan juga ingin mempersiapkan grammarnya untuk TOEFL ya. Oke, nah linking verb adalah kata kerja yang diikuti dengan adjektif bukan noun. Ini bahasa simpelnya ya. Teman-teman jika baca buku yang lain atau referensi yang lain mungkin ada redaksi penjelasan yang berbeda. Nah, ini sederhananya, singkatnya seperti itu. Ya. Karena kalau kata kerja itu diikuti dengan noun atau pronoun berarti dia transitif. Ya, dia transitif. Nah, sementara linking verb ini bukan diikuti noun, ya. Yang mengikuti linking verb bukan objek, tapi dia komplement dan berupa adjektif. Itu ya. Oke. Nah, jadi kalau jika ada kata kerja ketemu dengan adjektif berarti dia linking verb. Tapi kalau ada kata kerja yang bukan linking verb ketemunya dengan adjektif berarti itu ada kesalahan, gitu ya. Tidak bisa transitif ketemu kata sifat, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Oke, intransitif verb misalnya juga ketemu dengan kata sifat juga tidak bisa. Bisanya dengan adverb, begitu ya. Nah, yang satu-satunya kata kerja yang bisa ketemu dengan kata sifat adalah linking verb. Nah, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri dari linking verb? Nah, di sini ada dua ciri-ciri ya untuk mengenali sebuah kata kerja linking verb. Yang pertama yaitu berupa non-action verb ya. Nah, jadi linking verb ini pasti berupa non-action verb. Tidak ada yang berupa action verb ya. Jadi linking verb ciri yang pertama pasti berupa non-action verb, yaitu kata kerja yang tak bisa dilihat aktivitasnya. Ya, ini kita sudah pelajari pada video sebelumnya ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi pasti dia non-action verb. Tapi tidak semua non-action verb adalah linking verb. Nah, kita lihat sekarang ciri yang kedua. Apa? Yaitu apabila diganti dengan to be maknanya tidak berubah. Nah, ini yang menjadi penentu ya. Jadi linking verb itu berupa non-action verb. Tapi tidak semua non-action verb adalah linking verb. Hanya non-action verb yang apabila diganti dengan to be maknanya tidak berubah. Itulah linking verb. Jika maknanya berubah ya, diganti dengan to be kok maknanya berubah, berarti dia bukan linking verb.
Nah, kita langsung lihat pada contoh biar lebih mudah ya. Contoh di sini. You look happy. Ada kata look di sini. Look ini adalah jenis non-action verb ya. Jadi dia termasuk non-action. Nggak bisa dilihat aktivitasnya. Look bermakna kelihatan ya. Nah, you look happy. Kamu kelihatan bahagia. Nah, sekarang kita coba lihat apakah look ini masuk linking verb atau bukan. Nah, maka kita coba mengganti look ini dengan to be. You look diganti to be berarti menjadi you are. You look happy menjadi you are happy. Nah, sekarang bandingkan artinya. You look happy. Kamu kelihatan bahagia. Kamu nampak bahagia ya. You are happy. Kamu bahagia. Kamu kelihatan bahagia. Kamu bahagia. Beda nggak? Berubah nggak artinya? Enggak ya. Artinya tidak berubah ya. Artinya secara redaksi memang tidak sama. Kamu kelihatan bahagia, kamu bahagia. Yang satu ada kata kelihatan, yang satunya enggak, gitu ya. Tapi secara maksud sama. Ya, ketika kita bilang, "Hey, Budi, you look happy," dengan "Hey, Budi, you are happy." Nah, Budi sama-sama keadaan bahagia, ya. Jadi maksudnya itu enggak berubah. Berarti look ini termasuk linking verb. Sekarang contoh yang kedua. The news sounds exciting. Berita itu sounds. Nah, sounds ini non-action ya. Berita itu terdengar menarik. Ya, exciting itu menarik atau menyenangkan ya. The news sounds exciting. Berita itu terdengar menarik. Nah, sekarang kita coba ganti sounds dengan to be. Yaitu is ya. The news is exciting. Nah, bandingkan maknanya sekarang. The news sounds exciting. Berita itu terdengar menarik. Ya. The news is exciting. Berita itu menarik. Nah, jadi maksudnya tidak berubah, ya. Sama-sama berita menarik, begitu ya. Berita itu terdengar menarik, berita itu menarik. Ya, maksudnya nggak berubah. Berarti sounds ini termasuk linked verb. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. The weather became hot. The weather became hot. Became ini non-action ya. Cuacanya menjadi panas. Oke, nah sekarang kita coba ganti became dengan to be. The weather was hot. Cuacanya panas. Cuacanya menjadi panas, cuacanya panas. Oke, nah secara maksud tidak jauh berbeda. Berarti became ini termasuk linking verb. Nah, sekarang kita perlu tahu nih contoh kata kerja non-action yang jika diganti dengan to be artinya berubah. Nah, kita lihat ya. Sini. Nah, jadi non-action verb yang jika diganti dengan to be artinya jauh berubah berarti bukan linking verb. Nah, ini dia contohnya. Misalnya, you love banana. Love ini masuk non-action ya. You love banana. Kamu menyukai pisang. Kamu menyukai pisang. Nah, kita coba ganti love dengan to be. You are banana. Kamu adalah pisang. Nah, bandingkan. Kamu menyukai pisang dengan kamu adalah pisang. Beda nggak? Beda ya. Kamu suka pisang dengan kamu adalah pisang. Beda sekali. Berubah jauh ya artinya. Nah, berarti love ini bukan linking verb. Karena apabila diganti dengan to be artinya menjadi sangat berbeda. Oke. Contoh yang kedua. I need food. Aku butuh makanan. Nah, need ini non-action ya. Sekarang kita coba ini kita ganti dengan to be. I am food. Saya adalah makanan. Saya butuh makanan dengan saya adalah makanan. Sama nggak? Tidak ya. Artinya jauh berbeda. Berarti need ini bukan linking verb. Contoh yang ketiga. They want melon. Ya, they want melon. Mereka ingin melon. Nah, ingin. Wants ini masuk non-action. Sekarang kita coba ganti want dengan to be. They are melon ya. They want melon menjadi they are melon. Mereka adalah melon. Mereka ingin melon dan mereka adalah melon. Sama? Tidak sama. Jauh berbeda. Berarti wants bukan linking verb. Nah, sekali lagi contohnya. Andy likes a dog. Nah, likes seperti love ya. Artinya suka. Andy likes a dog. Andy suka seekor anjing. Kita ganti nih sekarang likes-nya dengan to be.
Andy is a dog. Andy adalah seekor anjing. Nah, beda banget ya. Beda. Andy suka seekor anjing, Andy adalah seekor anjing. Nah, artinya jauh sekali. Berarti likes ini bukan linking verb. Oke ya. Oke, nah jadi itu pemahaman tentang linking verb dan juga contoh-contohnya. Gitu ya. Nah, jadi intinya linking verb itu verb yang diikuti dengan adjektif ya. Nanti kalau sudah ada pada kalimat, misalnya teman-teman menganalisa ada kalimat yang mengandung linking verb ya, kemudian kok ketemunya dengan selain adjektif, berarti itu salah. Nah, itu nanti bisa kalau di TOEFL biasanya muncul pada written expressions ya, error identification tuh ya, mencari kata-kata yang salah itu. Nah, salah satunya apabila teman-teman melihat linking verb kemudian diikuti dengan kata benda misalnya, berarti itu salah. Karena linking verb itu hanya bisa diikuti dengan kata sifat. Apakah ada kumpulan linking verb yang bisa kita hafalkan? Ada ya. Nah, jadi ada some common linking verbs ya. Jadi linking verb yang umum digunakan ya, yang umum digunakan. Misalnya appear. Oke ya. Kemudian look. Ya, appear dan look ini artinya serupa ya. Appear nampak, kemudian look kelihatan. Bisa juga bermakna nampak ya. Appear, look. Secara maksud sama. Appear nanti ada kalau teman-teman sudah mempelajari materi present continuous ya, ada non progressive verb, ada progressive verb. Nah, itu nanti memang ada kata kerja itu, satu kata kerja bisa punya dua sifat ya. Yang pertama sebagai action verb, yang kedua sebagai non action. Ya, nanti kaitannya dengan progresif dengan non progresif. Nah, termasuk appear ini. Appear nih ada yang bisa jadi linking verb, ada yang bukan linking verb ya. Karena appear bisa menjadi action verb. Ya, nanti ada pembahasannya sendiri pada non progressive verb itu ya. Nah, jadi teman-teman jangan bingung nanti misalnya ini appear, ada yang bilang appear itu action verb, tapi ada yang bilang non action. Ya, jadi ada kata kerja yang punya dua sifat seperti itu ya. Nah, salah satunya appear. Nah, nanti ada beberapa yang lain juga ya. Oke, jadi appear ini appear yang non action verb, dia menjadi linking verb ya. Look ini juga ya, look. Nah, itu contoh linking verb. Kemudian ada smell. Smell yang bermakna tercium, bukan yang bermakna mencium ya. Kalau yang bermakna mencium dia ketemu dengan noun, dia bukan linking verb. Tapi kalau ketemu dengan adjektif, smell good misalnya ya, tercium atau berbau ya, berbau enak, berbau wangi, smell. Nah, smell yang bermakna berbau atau tercium ya, beraroma, itu masuk linking verb. Be, nah to be sendiri itu bisa jadi linking verb ya, to be itu. Kemudian seem. Nah, seem artinya sama dengan look dan appear ya, nampak atau kelihatan. Kemudian stand. Nah, stand ini bukan yang bermakna berdiri ya. Nah, karena memang itu tadi ada kata kerja itu yang punya makna lebih dari satu ya. Nah, kalau stand bermakna berdiri itu bukan linking verb ya. Dia masuk pada kata kerja intransitif ya, intransitif, stand berdiri. Oke. Nah, tapi kalau maknanya bukan berdiri, dia bisa menjadi linking verb. Become. Nah, become itu juga salah satu jenis linking verb, artinya apa? Artinya menjadi ya. Kemudian taste. Nah, taste ini seperti smell ya. Nah, dia ada yang action, ada yang non action. Taste ini bukan, kalau yang bermakna mencicipi, merasakan, itu bukan linking verb karena dia action verb ya. Tapi kalau yang bermakna terasa ya, terasa seperti kuemu terasa asin ya, terasa asin, terasa. Nah, itu ya masuk dalam kategori linking verb ya. Kemudian turn. Nah, turn ini juga punya banyak makna ya, sangat banyak turn ini maknanya ya, bisa macam-macam. Oke. Nah, turn ini dia bisa bermakna menjadi, begitu ya. Nah, tapi kalau maknanya memutar atau berbalik, nah dia
bukan linking verb ya, karena dia masih ketemu objek. Misalnya turn the lamp ya, turn the button ya, memutar tombolnya. Nah, itu bukan linking verb ya. Oke, kemudian feel. Nah, feel ini juga demikian. Feel ada yang linking verb, ada yang bukan ya, karena feel bisa jadi action, bisa jadi non action. Ya, feel kalau artinya merasakan ya, artinya merasakan, itu bukan linking verb. Ya, dia action verb. Kalau artinya merasakan itu action verb, sehingga pasti bukan linking verb ya. Tapi kalau artinya terasa, nah dia non action dan menjadi linking verb ya. Terasa beda ya. Kalau terasa itu pasti ketemunya adjektif, tapi kalau merasakan ketemunya kata benda. Saya merasakan perasaanmu misalnya, nah ketemunya perasaanmu kata benda. Tapi kalau saya merasa bahagia, nah ketemunya adjektif ya. Jadi beda makna, beda sifatnya ya, non action dengan action. Oke. Kemudian sound ini malah bisa bermakna kata benda, sound suara ya, tapi kata kerjanya sound itu terdengar ya. Sound artinya terdengar, itu masuk linking verb. Kemudian remain. Nah, remain ini dia linking verb apabila diikuti kata sifat ya. Bisa diartikan tetap gitu ya. Artinya itu tidak, kalau remain dia tidak punya makna pasti dalam bahasa Indonesia. Dia tergantung konteksnya ya. Kita bisa memaknai bermakna tetap atau masih gitu ya. Misalnya remain sad. Nah, masih sedih atau tetap sedih, seperti itu ya. Jadi remain itu masuk salah satu linking verb. Right? Nah, jadi ini beberapa linking verb yang umum kita jumpai ya, atau yang sering digunakan. Alright? Apabila teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan tentang linking verb, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Thank you.